Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa jenuh untuk beribadah kepadanya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20, Allah menjelaskan kepada kita bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa mensucikan Allah dari hal-hal yang tak patut baginya, dan tiada rasa jenuh dan letih dalam melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam yang telah menyatakan kita beriman kepada Allah, maka kita tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah dengan adanya kejenuhan dan merasa letih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang merasa jenuh dan letih, dalam istilah agama, pertanda bahwa orang tersebut telah mengalami penyakit yang disebut dengan futur. Futur secara bahasa mempunyai dua makna. Pertama, terputus setelah bersambung, terdiam setelah bergerak terus. Kedua, bisa berarti malas, lamban, tidak cekatan, atau kendur setelah rajin beraktivitas. Jadi futur ini merupakan suatu penyakit rohani yang bisa menimpa seseorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan futur yang paling ringan bisa menyebabkan seseorang menjadi malas atau mengendur melakukan aktivitas ketaatan. Dan futur yang berat yang menyebabkan seseorang terhenti setelah terus-menerus rajin melakukan ketaatan dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dampak buruk futur, dampak negatif yang berbahaya baik bagi orang yang beramal itu sendiri maupun bagi amal dalam Islam. Bagi orang yang beramal, minimal futur ini bisa mengurangi kegairahannya dalam menjalankan ketaatan, bahkan bisa mengakhiri hidupnya dalam keadaan malas beribadah. Yang itu artinya dia bertemu Allah dalam keadaan lalai beribadah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa agar senantiasa dijadikan zikir di pagi dan sore hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan sifat kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan penindasan orang. Dalam riwayat lain, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu waj'al khawatima amali ridwanaka waj'al khaira ayyami yauma alqaqah. Ya Allah, akhirilah umurku dengan amal yang baik dan jadikanlah semua penutup dari amal-amalku menjadi keridhaanmu, dan wujudkanlah sebaik-baik amalku pada hari aku bertemu dengan Engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka dia akan melakukannya. Ada yang bertanya bagaimana Allah melakukannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memberikan hidayah taufik kepadanya agar dia beramal solih, kemudian Allah mencabut nyawanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang futur adalah pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah yabdu lin-nasi wa huwa min ahlin nar. Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang, tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nari fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlil jannati. Dan orang lagi melakukan amalan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orang-orang, tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, janganlah kamu kagum terhadap amal seseorang hingga kamu melihat dengan apa yang dia menutup amalnya. Sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ketika dia sakit parah, dia menangis. Kemudian berkata, aku menangis karena sakit ini datang kepadaku ketika aku sedang kendur beribadah, dan tidak menimpaku di saat aku sedang rajin beribadah. Maksud asar ini adalah bahwa sakit tersebut menimpa Abdullah bin Mas'ud di saat ibadahnya sedang kendur. Maka dalam hadis Tabrani, la ta'jabu bi amalin amilin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikannya yang terakhir. Artinya amal yang kita harapkan bernilai tinggi di saat kita lakukan di akhir kehidupan kita dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengaruh futur atas amal dalam Islam, di antaranya adalah panjangnya perjalanan menuju Allah, banyaknya beban dari pengorbanan. Karena sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Allah tidak memberikan pertolongan kepada orang yang malas, lalai, dan tidak beribadah. Allah hanya menolong orang yang beramal dan bersungguh-sungguh, yang menyempurnakan amalnya, memenuhi syarat dan rukunnya, dan membaguskan jihadnya di jalan Allah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, beberapa ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan anjuran untuk memperbagus perjuangan kita di jalan Allah,
Yang pertama pada Quran surat Al-Kahfi ayat 30, innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan balasan orang yang baik amalnya. Kemudian pada Quran surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian pada Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun bagaimana cara menanggulangi sifat futur jika menimpa pada kita sebagai umat Islam, yang pertama, Islam menganjurkan untuk menjauhkan diri dari maksiat dan amal yang buruk, baik kecil maupun besar. Yang kedua, penguatan spiritual pada ibadah seperti sholat wajib, qiyamul lail, yang harus senantiasa menghiasi suasana rumah kita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita memperhatikan sunnah Allah pada manusia dan alam, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Fatir ayat 43, istikbaran fil ardi wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli fahal yanduruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakan sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Jadi sunnah Allah pada manusia dan alam artinya hukum sebab akibat itu akan senantiasa dialami oleh manusia ketika manusia itu tidak banyak memperhatikan tentang akibat, itu tidak lepas dari sebab yang kita lakukan di muka bumi ini. Untuk itulah maka tahap-tahapan beramal berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dalam hadis Bukhari, wahyu dari Al-Quran yang turun di masa-masa permulaan adalah surat-surat yang menerangkan tentang surga dan neraka. Setelah orang-orang sadar memeluk Islam, barulah turun masalah halal dan haram. Jikalau yang pertama kali turun adalah tentang larangan minum khamar dan larangan berzina, niscaya orang-orang akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamar dan tidak akan meninggalkan perbuatan zina. Sehingga tahapan-tahapan awal turunnya wahyu, jadi Allah menurunkan terlebih dahulu tentang tempat manusia yang beramal soleh dan yang tidak beramal soleh. Nah, untuk itulah maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah kita
sebagai umat Islam yang telah menyatakan diri kita beriman kepada Allah, agar senantiasa memelihara ketaatan, ketundukan kepada Allah. Tidak boleh ada rasa jenuh dan letih karena cobaan yang datang dari Allah di saat kita sakit atau musibah-musibah yang lain yang seringkali menurunkan keimanan kita. Bahkan ketika di usia lanjut, karena badan tentunya sudah terasa semakin lelah dari aktivitas di masa muda, maka kita tetap bersemangat, memohon kekuatan, berusaha untuk menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani kita, ya, lewat ikhtiar dan doa dan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah maka kita berakhir menghadap kepada Allah tetap di dalam ketaatan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.